Pada awal film kita diperlihatkan sekumpulan 6 mahasiswa yang akan melakukan perkemahan di salah satu tempat. Namun tiba-tiba mereka tidak sengaja melihat seseorang yang melintasi mobilnya, sehingga mereka pun merasa ketakutan karena seolah pria tersebut golongan dari psikopat. Namun sayangnya mereka lupa untuk membawa sebuah bir, sehingga mereka pun berusaha untuk menghampiri toko tersebut untuk membeli minuman tersebut. Oke, kita sebut aja pria ini yang bernama Chad dan wanita ini yang bernama Allison. Lalu Chad pun berusaha untuk menanyakan keberadaan minuman birnya. Pria tersebut pun menjawab bahwasanya minuman bir tersebut terletak dari belakang. Tak lama itu, Allison pun melihat seseorang pria yang berada di hadapan dirinya, sehingga dirinya pun merasa kaget dan hal tersebut membuat dirinya pun harus segera bergegas pergi, karena tempat tersebut begitu mengerikan. Selanjutnya kita diperlihatkan kedua pria yang bernama Dale dan ini yang bernama Tucker. Terlihat mereka berdua menyaksikan sekumpulan mahasiswa yang sedang mempersiapkan alat campingnya, sehingga Tucker pun menyuruh Dale supaya dia dapat menghampiri para gadis mahasiswa tersebut. Walaupun dia merasa bingung karena dirinya tidak begitu pandai berbicara di hadapan para gadis. Lalu Tucker pun memberi saran supaya dia mempunyai keyakinan sendiri bahwa dirinya mempunyai hati yang lembut, sehingga dia yang mendengarkannya pun dirinya berniat untuk menghampiri gadis mahasiswa tersebut. Walaupun Tucker memberitahukan supaya dia tetap percaya diri dan dapat tersenyum di hadapan mereka, tanpa lama-lama dirinya pun berusaha untuk menghampirinya. Namun sayangnya para mahasiswa tersebut merasa ketakutan terhadap Dale, sehingga Chad pun berniat untuk mengusirnya. Lalu dia pun mengatakan kepada Tucker bahwa dirinya tidak dapat berbicara dengan para gadis tersebut karena mereka merasa ketakutan terhadap wajah milik Dale. Namun saat perjalanan, mobil yang dikendarai oleh Tucker dikejar oleh salah satu polisi, sehingga dengan terpaksa Tucker pun harus membukakan kaca mobilnya karena polisi tersebut menyuruh supaya Tucker dapat memperlihatkan SIM miliknya. Namun sayangnya SIM milik Tucker telah hilang. Dengan terpaksa dirinya memberikan sebuah surat untuk izin mengemudi. Lalu Tucker memberitahukan bahwa dirinya akan melaksanakan liburannya yang berada di sebuah danau, sehingga tersebut membuat polisi tersebut pun mempercayai perkataan dari Tucker, sehingga polisi tersebut pun dapat bergegas pergi. Tanpa lama-lama mereka berdua pun berusaha untuk menghampiri rumah dusunnya yang berada di sebuah hutan. Setelah sampai mereka pun berusaha untuk menghampirinya karena mereka berniat untuk memeriksa rumah yang menjadi milik mereka berdua. Namun sayangnya mereka melihat rumah dusunnya terlihat terbengkalai. Namun tiba-tiba Tucker pun tidak sengaja menyentuh salah satu benda yang merupakan sebuah jebakan. Namun beruntungnya dia pun dapat menyelamatkannya. Di tempat lain terlihat para mahasiswa pun melakukan perkemahan di salah satu hutan, sehingga Chad pun berniat untuk menceritakan kisah nyata yang dialami oleh dirinya, karena cerita kejadian tersebut berada di hutan yang mereka sedang diduduki, dan hal tersebut terjadi pada 20 tahun yang lalu untuk memperingati hari pembantaian, karena korban dari pembantaian tersebut merupakan sekelompokan para kuliahan layaknya seperti mereka. Karena 20 tahun yang lalu terlihat sekumpulan anak kuliahan sedang bersenang-senang di saat mereka telah berkemah. Namun tiba-tiba salah satu pria psikopat memegang senjata gear tersebut dan tidak segan-segan melemparkannya ke hadapan para mahasiswa tersebut, sehingga mereka yang melihatnya pun berusaha untuk melarikan diri karena satu persatu mereka akan menjadi korban. Lalu wanita tersebut pun berusaha untuk bersembunyi dari kejaran psikopatnya, sehingga Chad pun mengatakan bahwa pembantaian tersebut hanya menyisakan salah satu orang yang dapat bertahan hidup karena yang lainnya tidak dapat terselamatkan, sehingga mereka pun terkubur di bawah tanah yang mereka sedang injaki. Namun tiba-tiba Chuck pun memberitahukan temannya bahwasanya di hutan tersebut terdapat sebuah danau, sehingga mereka pun berniat untuk bersenang-senang. Walaupun di danau tersebut terlihat dia dan Tucker pun sedang memancing di atas perahu milik dirinya. Namun di tempat lain terlihat Allison pun mencurigai sesuatu yang didengarkan oleh dirinya. Namun ternyata itu merupakan Chad, sehingga Allison pun merasa kaget karena dari sini kita tahu bahwasanya Chad memberi kode bahwasanya dirinya sangat mencintai Allison, sehingga dirinya berniat untuk melakukan enak-enak. Namun sayangnya Allison menganggap bahwasanya Chad sedang mabok, sehingga Allison pun berusaha untuk menghindari dari Chad dan bergegas untuk menghampiri temannya untuk berenang. Walaupun dia dan Tucker pun dapat menyaksikan bahwasanya keenam mahasiswa tersebut sedang berenang di hadapan dirinya. Namun tak lama itu Tucker dan Dale pun dapat melihat Allison bahwasanya Allison akan membukakan semua pakaiannya karena dirinya akan berenang di danau tersebut, sehingga mereka berdua pun merasa oloh karena Allison begitu wow. Namun tiba-tiba Allison
Alison pun merasa terkejut karena dirinya dapat melihat keberadaan kedua orang tersebut. Sehingga Alison pun terjatuh karena dirinya terpeleset dari tebing tersebut. Tanpa lama-lama mereka berdua pun berusaha untuk menghampirinya karena Alison telah tenggelam. Sehingga dia pun berusaha untuk menarik Alison ke atas perahunya yang mereka tumpangi. Setelah itu Tuskar pun berusaha untuk memberitahu teman Alison. Namun sayangnya mereka mengira bahwasanya Tuskar dan Dale merupakan psikopat berantai yang telah membawa Alison. Sehingga sekelompok mahasiswa pun berusaha untuk melarikan diri karena mereka merasa ketakutan walaupun Tuskar dan Dale mempunyai hati yang baik. Sehingga mereka berdua pun berniat untuk membawa Alison ke rumah dusun. Di sisi lain terlihat para siswa pun memberitahu Chad bahwasanya mereka mengira bahwasanya Alison telah diculik oleh kedua orang psikopat. Sedikit informasi bahwasanya mereka terjadi kesalahpahaman. Singkat cerita, di suatu rumah dusun terlihat Alison pun telah sadarkan diri dari pingsannya, sehingga dirinya pun merasa takut terhadap Dale karena mengira wajah Dale seperti psikopat. Walaupun dia mempunyai niat yang baik karena dirinya berusaha untuk memberikan makanan terhadap Alison. Namun ternyata Dale mengira bahwasanya Alison tidak menyukai kue, sehingga dirinya berniat untuk menggantikan makanan tersebut. Di sisi lain terlihat para siswa pun berusaha untuk mencari keberadaan Alison. Walaupun dari salah satu mereka berkata supaya mereka dapat melaporkan ke pihak kepolisian. Namun sayangnya perkataan tersebut dibantah oleh Chad karena dirinya merasa tidak membutuhkan tenaga dari kepolisian karena dirinya akan mencari Alison secara mandiri. Namun cukup memberitahukan bahwa dirinya akan pergi seorang diri menggunakan truk milik dirinya, sehingga Chad pun membiarkan Cuk untuk segera pergi. Namun tiba-tiba pria tersebut pun melihat rumah dusun yang didiami oleh kedua orang tersebut, sehingga mereka pun mengira bahwa Alison sedang berada di rumah dusun tersebut bersama kedua orang psikopatnya. Lalu kembali lagi ke Dale, terlihat dirinya pun berusaha untuk memberikan makanannya kembali terhadap Alison. Walaupun Alison merasa takut karena dirinya tidak mengetahui apa yang telah dilakukan Dale terhadap dirinya, sehingga dia pun menceritakan kejadian semalamnya bahwasanya mereka berdua telah membawakan Alison karena di saat Alison akan berenang, Alison pun terjatuhkan dari bebatuan tersebut, sehingga Alison pun dapat terjeburkan ke dalam danau tersebut. Dia pun memberitahukan bahwasanya Dale dan Tuskar pun telah menyelamatkan Alison, walaupun Alison mengira bahwa dia telah mengintip dirinya di saat dirinya akan berenang, sehingga dia pun tidak mengakuinya karena dirinya hanyalah berfokus untuk memancing ikan. Lalu Alison pun menanyakan keberadaan temannya, sehingga dia pun memberitahukan bahwasanya teman dari Alison telah melarikan diri dan meninggalkan Alison. Namun tiba-tiba Alison pun merasa bingung karena baju milik dirinya tidak terpakaikan, sehingga dia pun memberitahukan bahwasanya baju yang telah dipakai oleh Alison merupakan baju milik dirinya, sehingga Alison pun menerima baju pemberian dari Dale. Lalu kita pun diperlihatkan hewan anjing kesayangan Dale yang bernama Jangers, sehingga Alison pun dapat mengetahuinya. Namun dia pun merasa rumah dusun yang didiaminya merasa berantakan, sehingga dirinya pun merasa malu terhadap keberadaan Alison, sehingga Dale pun berniat untuk membereskannya. Namun tiba-tiba Alison pun mengajukan pertanyaan, sehingga mereka pun saling berkenalan dan dia pun memberi pesan supaya Alison dapat memanggil dirinya di saat Alison membutuhkan bantuan darinya. Namun di saat Dale akan bergegas pergi, Alison pun menanyakan sesuatu karena dirinya merasa gabut, sehingga dia pun berusaha untuk mengambilkan papan yang bisa dijadikan untuk sebuah permainan. Di sisi lain terlihat sekumpulan para siswa pun mulai membuntuti keberadaan Tuskar dan Dale karena jika salah satu orang yang kalah di saat bersuit, maka orang yang kalah akan terlebih dahulu menghampiri rumah dusun yang didiami oleh Tuskar. Namun terlihat di saat Tuskar akan menggeraji pohon lebah tersebut, dirinya melihat temannya ataupun Dale sedang asik bermain bersama Alison, sehingga dirinya pun harus seorang diri untuk menggeraji pohon lebah tersebut. Namun sayangnya lebah dari kayu tersebut begitu banyak, sehingga Tuskar pun berusaha untuk lari dari kejaran lebah tersebut. Walaupun terlihat salah satu siswa pun dapat melihat keberadaan Tuskar seolah Tuskar akan menggeraji dirinya, sehingga siswa tersebut pun berusaha untuk berlari karena dirinya menganggap bahwasanya Tuskar merupakan psikopat gergaji mesin. Namun sayangnya badan dari siswa tersebut pun tertusuk pada pepencosan kayu, sehingga dirinya pun mati dengan sendirinya seolah mati konyol. Di sisi lain terlihat Alison dan dia pun begitu asik mempermainkan papan kartunya. Namun sayangnya dia pun memenangkan permainan game tersebut, sehingga Alison pun terkalahkan walaupun Dale terlihat bodoh. Namun dirinya pun menjadi pintar karena selalu mendengarkan ucapan ilmu dari orang lain, walaupun dirinya putus sekolah di saat dirinya kelas 3 SD.
sehingga Allison pun tidak mempersalahkan hal tersebut. Lalu Dale pun menanyakan pendidikan tertinggi yang telah tercapai oleh Allison. Allison pun berkata bahwa dirinya telah mendapatkan gelar sarjana dalam bidang psikolog, walaupun dirinya merasa bingung untuk mencari pekerjaan yang cocok dengan pendidikan dirinya karena begitu banyak masalah konflik yang ada di dunia. Sehingga Allison pun menyimpulkan itu disebabkan karena kurangnya untuk berkomunikasi. Namun tak lama itu Tucker pun telah datang, sehingga dia pun merasa kaget bahwasanya wajah Tucker begitu banyak benjolan karena Tucker telah tersengat oleh para lebah. Namun Tucker pun merasa marah terhadap Dale karena Dale tidak membantu dirinya, seolah Dale asik bermain papan kartunya bersama Allison, sehingga mereka yang mendengarnya pun saling mengakui kesalahannya. Namun Dale pun menawarkan kepada Tucker supaya dirinya dapat mencabut sengatan lebah dari Tucker, sehingga Tucker pun menerima tawaran tersebut karena hal tersebut supaya Dale dapat mencabut sengatan dari lebah tersebut. Kemudian Allison pun berniat untuk pergi menemui temannya, namun sayangnya Dale pun melarangnya supaya Allison tetap beristirahat karena dirinya akan mencari keberadaan teman dari Allison, sehingga mereka berdua pun bergegas untuk segera pergi, walaupun Allison mengira bahwa teman-temannya akan membawa polisi. Namun hal tersebut tidak menjadi masalah bagi Dale karena Tucker sangat ahli untuk berbicara bersama polisi tersebut, sehingga dia pun berkata supaya Allison dapat santai dan beristirahat. Di tempat lain, terlihat Chad dan temannya pun dapat menyaksikan bahwa salah satu temannya telah tewas karena mereka mengira Tucker dan Dale telah membunuhnya. Namun Chad merasa kesal terhadap Collie karena selalu memegang HP-nya, sehingga dirinya tidak segan-segan melemparkan HP milik Collie. Karena dari sini kita tahu bahwa Chad layaknya seperti psikopat. Tak lama kemudian mereka pun melihat kedatangan Dale dan Tucker, sehingga para siswa pun berusaha untuk bersembunyi karena mereka mengira bahwa kedua orang tersebut akan membunuhnya. Lalu Tucker dan Dale pun berusaha untuk memanggil sekelompok para mahasiswanya. Namun terlihat para siswanya pun mengabaikan perkataan tersebut, sehingga dia pun mempunyai ide supaya dirinya membuat catatan tulisan supaya mahasiswanya dapat mengetahuinya lewat ukiran tulisan dari pohon tersebut. Tak berselang lama sekelompok mahasiswanya pun dapat membaca tulisan tersebut. Singkat cerita, terlihat Tucker pun melakukan pekerjaannya kembali dengan cara memotong sebuah kayu menggunakan mesin penggiling. Di sisi lain, Allison pun berusaha untuk menanyakan keberadaan temannya kepada Dale. Namun sayangnya dia pun tidak dapat menemukan keberadaan teman Allison, walaupun dirinya telah meninggalkan catatan dari scene sebelumnya. Lalu Allison pun menanyakan kepada Dale apa yang sedang dilakukan oleh dirinya. Dia pun menjawab bahwasanya dirinya sedang membuat lubang untuk pembuangan sampah, sehingga Allison pun berinisiatif membantunya karena dirinya sudah terbiasa untuk menggali lubang tersebut, sehingga mereka berdua pun saling menggali lubang tersebut. Walaupun para siswa yang melihatnya pun beranggapan bahwasanya Allison telah dipekerjakan oleh Dale. Sedikit informasi bahwasanya para siswa tersebut menganggap bahwasanya Dale dan Tucker merupakan psikopat yang dulunya merupakan pembunuh berantai. Lalu Chad pun membuat rencana supaya teman-temannya dapat memancing Tucker dan Dale karena mereka berniat untuk membunuhnya. Tanpa lama-lama mereka pun melakukan aksinya, sehingga ada yang melihatnya pun berusaha untuk memanggil teman dari Allison. Tak lama itu salah satu siswa pun berniat untuk membunuh Dale, namun beruntungnya siswa tersebut pun terpeleset, sehingga siswa tersebut pun terbunuh oleh senjata milik dirinya sendiri, walaupun kematian siswa tersebut berada di hadapan Dale. Kemudian di sisi lain terlihat pria ini pun berniat untuk mengambil alih Tucker, namun sayangnya lompatan darinya untuk membunuh Tucker terlalu jauh, sehingga pria tersebut pun masuk ke dalam mesin penggiling, dan Tucker yang melihatnya pun berusaha untuk mengeluarkannya, walaupun bercak darah dari siswa tersebut pun dapat menyebur ke hadapan temannya. Lalu terlihat Dale pun berusaha untuk menaruh Allison ke ranjangnya karena Allison telah pingsan di saat kejadian di scene sebelumnya. Tak lama itu Tucker memberitahukan Dale bahwasanya salah satu mahasiswanya telah melompati ke dalam mesin penggiling, sehingga mereka berdua pun saling bertukar nasib atas kejadian di scene sebelumnya, walaupun mereka mengira bahwasanya para siswanya sedang melakukan perjanjian untuk bunuh diri, sehingga mereka pun merasa bingung atas kejadian tersebut. Lalu Tucker berniat untuk membereskan kekacauan yang telah menimpa dirinya bersama Dale tanpa meminta bantuan kepada pihak polisi. Di sisi lain terlihat Collie pun mendapatkan bercak darah dari temannya, sehingga dirinya pun merasa sedih karena satu persatu temannya akan mati, dan hal tersebut membuat mereka pun harus segera keluar dari hutannya. Walaupun mereka harus menunggu truk yang dikemudikan oleh temannya, namun sayangnya Chad yang mendengarnya pun dirinya seolah tidak peduli karena beranggapan temannya yang telah mati itu merupakan hal yang biasa.
Sehingga teman dari Chad pun merasa marah seolah Chad tidak takut untuk mati karena dirinya berniat untuk melawan kedua orang tersebut. Namun Chad memberi pesan jika temannya tidak dapat membunuh Tucker dan Dale maka teman dari Chad akan mati. Sehingga mereka yang mendengarnya pun merasa ketakutan dan hal tersebut membuat mereka pun bergegas untuk pergi karena mereka optimis bahwa Chuck akan membawa polisi. Tak lama kemudian terlihat Chuck pun telah membawa polisinya karena dirinya berniat untuk menyelamatkan teman-temannya. Namun tiba-tiba Cole pun muncul di hadapan dirinya sehingga Cole pun memberitahukan polisinya bahwasanya sebagian temannya telah mati. Lalu polisi tersebut pun menyuruh supaya para mahasiswanya dapat bersembunyi di dalam mobilnya karena polisi tersebut berniat untuk memeriksa tempat kejadian tersebut. Sehingga Kat yang melihatnya pun merasa kesal karena temannya telah membawa polisinya. Selanjutnya terlihat Tucker dan Dale pun berusaha untuk mengeluarkan salah satu siswa yang telah tewas dari mesin penggiling tersebut. Walaupun hanya menyisakan kedua kakinya, namun saat membawa jasadnya mereka pun dihadang oleh polisi tersebut karena polisi tersebut berniat untuk menginterogasi mereka berdua. Dan hal tersebut membuat Tucker pun harus menjelaskan kejadian tersebut karena hal tersebut supaya tidak ada kesalahpahaman. Lalu Tucker pun menjelaskan kepada polisinya bahwa dirinya sedang melakukan bisnis di tempat tersebut dan melakukan perbaikan terhadap rumah dirinya. Namun dirinya merasa bingung karena dirinya mengira bahwa sekelompokan mahasiswanya telah melakukan bunuh diri menggunakan peralatan yang dimiliki oleh mereka berdua. Sehingga mereka berdua pun merasa ketakutan. Namun sayangnya polisi tersebut pun tidak mempercayai perkataan dari Tucker walaupun mereka berdua telah berkata jujur. Lalu polisi tersebut pun menanyakan kepada Tucker tentang keberadaan salah satu gadis yang telah pingsan supaya mereka berdua dapat menunjukkan keberadaan gadis tersebut ataupun Allison. Sehingga dengan senang hati Tucker dan Dale pun berniat untuk menunjukkannya walaupun di sisi lain para siswa pun berusaha untuk mengintau di dalam mobil polisi tersebut. Tak lama itu polisi tersebut pun berusaha untuk memeriksa keadaan Allison dan beruntungnya keadaan Allison pun baik-baik saja. Namun sayangnya polisi tersebut pun merasa marah terhadap mereka berdua karena mereka berdua tidak dapat menuruti perkataan dirinya untuk menjauhi tempat tersebut. Sehingga hal tersebut membuat kedua siswa tersebut pun dapat tewas tanpa disengaja karena wajah Tucker dan Dale layaknya seperti psikopat. Namun tiba-tiba polisi tersebut memegang sebuah tiang sehingga dirinya tidak mengetahui bahwasanya itu merupakan jebakan yang merupakan paku kayu. Sehingga paku kayu tersebut pun mengenai wajahnya dan hal tersebut membuat sekelompokan mahasiswa pun merasa ketakutan karena menganggap bahwa Tucker dan Dale telah membunuhnya. Tak lama itu terlihat Chuck pun berusaha untuk mengambil pistol dari polisinya karena dirinya berniat untuk menembak mereka berdua sehingga mereka berdua pun berusaha untuk angkat tangan. Namun beruntungnya pengaman dari pistol tersebut belum dibuka sehingga Chuck pun tertembak dengan pistol yang dipegang oleh dirinya sendiri. Namun tiba-tiba terlihat Chad pun berniat untuk mengambil pistol dari Chuck karena dirinya berniat untuk membunuh kedua orang tersebut sehingga dia dan Tucker pun berusaha untuk bersembunyi dari tembakan tersebut. Namun tiba-tiba Dale pun baru menyadari bahwasanya hewan kesayangan dirinya ataupun Jenger telah hilang. Namun ternyata Jenger menjadi bahan ancaman supaya mereka berdua dapat keluar dari persembunyiannya. Lalu Dale pun berusaha untuk melakukan sesuatu dengan cara menggunakan pistol pakunya. Lalu mereka pun berusaha untuk membuat rencana supaya Tucker dapat keluar dari persembunyiannya untuk menarik perhatian dari Chad dan berpesan supaya dia dapat menggunakan pistol pakunya tanpa mengenai badan dari Tucker. Tanpa lama-lama Dale pun berusaha untuk menembak Chad walaupun anak siswa tersebut terus bersembunyi di dekat mobil tersebut. Walaupun di sisi lain Tucker pun berusaha untuk menghampiri Jenger karena dirinya berniat untuk menyelamatkannya. Walaupun Chad terus mengancam bahwasanya dirinya akan menembak Jenger sehingga dia pun merasa sedih. Namun setelah Jenger dapat terlepaskan terlihat Tucker pun dapat diketahui oleh Chad bersama temannya sehingga Tucker pun berusaha untuk lari dari kejaran sekelompok para mahasiswa tersebut. Namun sayangnya dirinya pun tersandung sehingga dirinya pun berusaha untuk bersembunyi di dekat pohon tersebut. Namun sayangnya keberadaan Tucker pun dapat diketahui oleh Chad sehingga dirinya pun tertangkap sehingga dia dan temannya pun dapat menggantungkan tubuh dari Tucker karena Chad berniat untuk membunuhnya dan Chad pun tidak segan-segan memotong jari Tucker menggunakan kampak milik dirinya. Singkat cerita, terlihat Allison pun telah sadarkan diri dari pingsannya, namun sayangnya dirinya melihat bercak darah dari Dale, sehingga Allison pun merasa khawatir terhadap Dale.
Namun sayangnya dia pun merasa sedih karena kejadian yang telah menimpa dirinya begitu mengerikan, sehingga Allison yang melihatnya pun berusaha untuk menenangkannya supaya dia dapat mengambil napas secara tenang dan rileks. Tak lama-lama dia pun berusaha untuk memberitahu Allison bahwasanya teman dari Allison telah membawa Tuchka dan telah membawa hewan kesayangan dirinya, karena teman Allison melakukan aksi gilanya layaknya seperti psikopat, sehingga dia pun berpikir bahwasanya teman Allison pasti akan membunuh anjing milik dirinya. Namun Allison pun merasa tidak percaya karena menganggap bahwasanya temannya tidak pernah melakukan hal tersebut. Namun tak lama itu ada suara ketukan pintu, sehingga Allison pun berniat untuk menghampirinya karena Allison mengetahui bahwasanya hal tersebut terjadi kesalahpahaman, dan dirinya pun berniat untuk melihat kejadian di luar rumah tersebut. Namun tiba-tiba Allison pun merasa kaget bahwasanya teman sekelompok mahasiswanya telah tewas. Namun Allison pun tidak sengaja menemukan suatu barang, sehingga dirinya pun kembali memasuki rumah tersebut. Lalu dia pun mengetahui bahwasanya barang yang ditemukan Allison merupakan baju milik Tuchka, namun ternyata di dalam kain baju milik Tuchka terdapat jari-jari milik Tuchka yang telah dipotong oleh Chad, sehingga mereka yang melihatnya pun merasa kaget. Namun ternyata dari kain tersebut terdapat sebuah catatan yang bertuliskan bahwa Chad telah menangkap teman dari Dale, sehingga Dale yang mengetahuinya pun dirinya pun tidak tinggal diam karena dirinya berniat untuk menyelamatkan teman terbaiknya. Namun Allison pun memberitahukan Dale bahwasanya di saat Allison pertama kali bertemu dengan Dale di sebuah toko, dirinya mengira bahwasanya wajah Dale dan Tuchka begitu menyeramkan, sehingga dirinya pun merasa salah menilai Dale bahwasanya dia merupakan orang baik. Lalu dia pun memberi pesan kepada Allison supaya Allison dapat mengatakan kepada temannya bahwasanya dirinya tidak pernah menyakiti seseorang. Setelah itu dia pun berusaha untuk mencari keberadaan Tuchka, namun saat perjalanan dia pun menemukan topi milik Tuchka, sehingga dia pun berusaha untuk membawa topi tersebut. Tak lama itu dia pun menemukan keberadaan Tuchka, namun dia tidak menyadari bahwasanya di tempat tersebut terdapat jebakan yang telah dibuat oleh para mahasiswanya. Namun beruntungnya tusukan kayu tersebut hanya mengenai bagian tengah kaki Dale, sehingga dirinya pun terselamatkan. Di sisi lain terlihat Chad bersama temannya pun berusaha untuk menghampiri rumah dusun tersebut, sehingga dirinya pun berusaha untuk memanggil Allison. Namun Allison pun merasa bingung terhadap temannya seolah mereka takut diketahui oleh penghuni rumah dusun tersebut. Lalu Allison pun memberitahukan Chad bahwasanya Tuchka dan Dale tidak melakukan hal yang aneh terhadap dirinya. Namun sayangnya Chad tidak mempercayai perkataannya, sehingga dirinya pun berniat untuk membakar rumah dusun tersebut. Walaupun Allison berusaha untuk menghentikan Chad karena rumah tersebut adalah tempat tinggal Tuchka dan Dale, dan Allison pun berusaha untuk menjelaskan bahwa Chad dan temannya terjadi kesalahpahaman. Namun tiba-tiba wanita tersebut berkata bahwasanya Allison telah mencintai Dale dan Tuchka, sehingga Chad pun menuduh bahwasanya Allison telah mencintai psikopat tersebut, sehingga Chad pun tidak segan-segan untuk mengkampak Allison. Namun beruntungnya mereka berdua pun telah datang kembali, sehingga Allison pun berusaha untuk menenangkan mereka berdua karena dari mereka tidak ada yang menyakiti dirinya. Lalu Allison pun berkata supaya Chad dan Dale dapat duduk untuk membicarakan atas kesalahpahaman tersebut, sehingga Allison pun menyuruh Dale untuk segera duduk, dan Allison pun berkata supaya Chad dan Dale dapat menceritakan masalah yang telah mereka hadapi. Tanpa lama-lama Chad pun menceritakan terlebih dahulu yang menurut dirinya penting di saat orang tuanya diserang oleh pembunuh rumah dusun seperti Dale di waktu 20 tahun yang lalu, karena psikopat tersebut berusaha untuk membunuh ibu Chad. Namun sayangnya ayah dari Chad tidak dapat berdaya, sehingga ibu Chad pun berusaha untuk melawan psikopat tersebut untuk bergegas melarikan diri, walaupun ayah dari Chad harus terbunuh oleh psikopat berantai tersebut. Lalu Chad pun berkata bahwasanya di saat dirinya telah tumbuh besar, dirinya dapat mengetahui hal tersebut dari neneknya, sehingga mereka yang mendengarnya pun merasa percaya dengan perkataan tersebut. Lalu di sisi lain terlihat Collie dan temannya pun berniat untuk memasuki rumah dusun tersebut untuk membunuh Tuchka dan Dale, walaupun mereka dapat melihat bahwasanya Chad dan temannya sedang berkumpul sambil meminum secangkir teh. Namun pria tersebut pun menyangka bahwasanya Chad dan temannya telah terjebak, sehingga dirinya pun berniat untuk memasuki rumah dusun tersebut. Kembali lagi ke tempat, terlihat Allison pun menyuruh Dale untuk menceritakan masalah yang telah dihadapinya. Lalu dia pun berkata bahwa dirinya berduka cita atas keluarga Dale yang telah terbunuh, dan dirinya pun memberitahukan bahwa pembunuh psikopat tersebut tidak ada hubungan dengan dirinya karena di waktu itu dirinya masih kecil. Namun sayangnya Chad seolah tidak mempercayai perkataan Dale karena menganggap dia merupakan pelakunya, sehingga dia pun membantah perkataan dari Chad bahwasanya dirinya tidak pernah menyakiti siapapun, bahkan hewan pun tidak pernah disakiti oleh dirinya. Namun tiba-tiba teman dari Chad pun telah datang dan berniat untuk membunuh Tuchka. Namun ternyata serangan tersebut meleset ke hadapan temannya sendiri. Namun tak hanya itu, terlihat Chad pun berusaha untuk mengkapak wajah Dale.
Namun beruntungnya Tuchar pun dapat membantunya. Namun ternyata tubuh dari teman Chad pun terbakar karena hal tersebut disebabkan oleh dirinya sendiri, sehingga api tersebut pun menyebar karena rumah dia telah dibanjiri bensin oleh Chad. Namun beruntungnya kaki Chad pun terus ditarik oleh temannya sendiri, sehingga dirinya pun tidak dapat melarikan diri karena rumah tersebut akan menyebabkan kebakaran, sehingga mereka bertiga pun dapat terselamatkan. Namun setelah itu terlihat Chad pun hidup kembali layaknya berubah menjadi psikopat yang ada di cerita di scene sebelumnya, sehingga mereka yang melihatnya pun merasa kaget dan mereka pun berusaha untuk melarikan diri untuk menghampiri mobilnya. Namun saat perjalanan mobil yang mereka tumpangi menabrak sebuah pohon, sehingga di saat dia telah sadarkan diri dari pingsannya, dirinya pun baru menyadari bahwasanya Allison telah diculik oleh Chad. Lalu di saat Tuchar terluka, dirinya pun berkata supaya Dale dapat menemukan Allison karena Allison telah diculik di saat mereka pingsan, sehingga Tuchar berkata supaya dia dapat mengikuti Jenger karena Jenger mengetahui keberadaan Allison. Tanpa lama-lama dia pun berusaha untuk mencari keberadaan Allison walaupun dirinya harus mengikuti anjing kesayangan dirinya, sehingga dirinya pun dapat menemukan sebuah rumah karena di dalam rumah tersebut terlihat Chad pun berusaha untuk mengikat badan Allison supaya Allison tidak dapat melarikan diri. Lalu terlihat Chad pun merasa marah karena cinta dirinya ditolak oleh Allison, sehingga psikopat Chad pun berusaha untuk memperkaos Allison. Di sisi lain terlihat Dale pun merasa kesal terhadap Chad, sehingga dirinya pun berusaha untuk memakai senjata pelengkapnya. Setelah itu dirinya pun berusaha untuk menghampiri keberadaan Allison, namun tiba-tiba Allison merasa kaget sehingga Dale pun berusaha untuk membukakan topengnya. Lalu Allison berkata supaya dia dapat memutuskan ikatan tersebut karena dia tidak mengetahui bahwasanya psikopat Chad telah bersembunyi di ruangan menara radio, karena Chad dapat memantau mereka berdua di saat Dale akan membukakan tali tersebut. Namun tiba-tiba psikopat tersebut menyalakan mesin pemotong kayu tersebut, sehingga mau tidak mau dia pun harus segera menyelamatkannya. Namun tiba-tiba psikopat tersebut pun menendang Dale, sehingga Dale pun berusaha untuk menghajarnya walaupun psikopat tersebut begitu kuat. Walaupun di sisi lain nyawa dari Allison pun akan terancam, sehingga mau tidak mau dia pun berusaha untuk melemparkan kampaknya supaya kampak tersebut akan memotong ikatan dari Allison. Setelah itu dia pun berusaha untuk menggunakan gergaji mesinnya supaya dirinya dapat menghajar psikopat tersebut. Namun beruntungnya dia pun dapat menghajar Chad, sehingga dirinya pun berusaha untuk segera lari untuk menghampiri menara radionya bersama Allison. Lalu dia pun berusaha untuk mencari senjata supaya dirinya dapat membunuh psikopat tersebut. Kemudian tanpa disengaja Allison pun menemukan sebuah koran yang menunjukkan bahwasanya pria tersebut merupakan ayah dari Chad karena ayahnya telah memperkaos seorang wanita, sehingga Allison pun baru mengetahui bahwasanya perkataan dari Chad hanyalah berbohong yang mengatakan bahwa ayahnya telah dibunuh. Namun ternyata itu merupakan polisi yang menangkap ayahnya sendiri. Namun tiba-tiba psikopat tersebut pun telah datang, sehingga dia pun berusaha untuk memperlihatkan korannya kepada Chad bahwasanya Chad merupakan orang dusun yang merupakan keturunan ayahnya, sehingga Chad pun merasa tidak percaya bahwasanya ayahnya juga merupakan psikopat. Namun sayangnya psikopat Chad merasa tidak percaya sehingga dirinya pun merasa marah. Namun beruntungnya dia pun dapat melemparkan sebuah serbuk ke wajah psikopat tersebut karena serbuk tersebut menyebabkan alergi, sehingga psikopat tersebut pun dapat terjatuhkan dengan sendirinya, dan hal tersebut membuat psikopat pun dapat tewas. Singkat cerita terlihat dia pun berusaha untuk menghampiri Tuchar, sehingga Tuchar pun memberitahukan bahwasanya jari milik dirinya dapat kembali tersambung, sehingga dia pun merasa senang dan berusaha untuk memberikan minuman terhadap Tuchar. Kemudian terlihat dia pun berusaha untuk memberikan sebuah kado terhadap Allison, sehingga Allison pun merasa senang karena dirinya menyukai helm bowling tersebut. Lalu dia pun berkata bahwasanya dirinya sangat menyukai Allison, sehingga Allison pun menyukainya, sehingga mereka pun dapat bermantap-mantap. Oke, dan film ini pun selesai.